semuanya? Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan. Oleh berkat kemurahan Tuhan kita ada tempat ini dengan sehat. Dan juga di bulan September di mana gereja kita berulang tahun yang ke-25. Ini juga pesan kepada semua jemaat Tuhan di tempat ini bahwa Tuhan mau kita semua memelihara iman, pengharapan kita dan kasih kita kepada Tuhan itu terus menyala-nyala. Terus apa Bapak Ibu? Menyala-nyala. Jangan biarkan hati kita tawar. Jangan biarkan hati kita gelisah, galau. Boleh. Jangan sampai fokus hidup kita ini hilang. Tidak lagi kepada Tuhan tetapi kepada dunia. Dunia semakin bergejolak, dunia semakin tidak menentu. Ya, itu dunia. Dan firman Tuhan berkata, semua yang di muka bumi ini akan digoncangkan. Tetapi janji Tuhan, setiap kita orang-orang yang mengenal nama Tuhan, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan pegang kita tetap teguh, tetap kuat. Amen. Ya. Makanya itu terus jaga iman kita, jaga pengharapan kita, jaga kasih kita. Jangan semakin ke sini kasihnya semakin dingin, semakin kendor, semakin lontor. Enggak boleh, ya. Nah, kita akan bahas apa saja yang membuat iman kita, api iman kita, api pengharapan kita, api cinta kita kepada Tuhan itu padam. Ya, ini yang bisa memadamkan api kita adalah satu, kesombongan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, rakus akan makanan ya. Dan bulan ini kita akan kupas tuntas tentang kesombongan. Kalau bulan lalu suami saya sudah bahas tentang iri hati. Dan ingatkan dalam hidup kita, dalam perjalanan iman kita, pengharapan kita, hati-hati dengan yang namanya virus sombong. Karena ini gak kroso Bapak Ibu. Moro-moro itu apa? Tiba-tiba. Dan setiap orang itu punya kecenderungan sombong. Sadar atau tidak, mau diakui apa tidak, kita semua punya bawaan sombong. Kalau nggak percaya nanti kita akan bahas semuanya supaya kita ngerti ya. Next. Sombong dan iri hati itu seperti dua sisi mata uang. Orang sombong merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ya, kalau lihat yang lebih jelek, yang lebih menderita, yang lebih pokoknya lebih rendah di bawahnya, dirinya merasa sombong. Nah, sedangkan orang iri merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Kalau lihat orang lebih kaya, orang lebih sukses, orang lebih jadi hatinya iri. Nah, jadi sombong dan iri adalah seperti dua sisi mata uang. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, kita sebagai manusia dengan kekuatan kita tidak bisa balance, kita nggak bisa seimbang. Seringkali kalau kita mau membuat hati kita bersyukur, kita ini mesti dengar nasihat orang, dengar nasihat, ya wis nasihat orang, nasihat siapa. Mesti kan kalau mulai sombong, banyak orang bilang, kamu itu bersyukur loh, karena banyak yang di bawahmu, karena banyak yang menderita, apalagi sekarang banyak yang tidak kerja, jadi hidupmu itu lebih enak. Dengan begitu hati ini bisa bersyukur. Padahal itu apa? Asli dari hati kita. Semua itu egosentris. Kalau aku tidak lebih tinggi, kalau aku merasa ini
hatinya enggak bisa dikontrol. Nah, ini bahaya Bapak Ibu, bahaya. Jadi sadari kalau kita sadar, kalau gejala itu muncul, maka kita bisa langsung memadamkan ya. Jadi kalau pusat hidup kita egosentris, kita enggak bisa balance. Kita enggak akan pernah bisa bersyukur karena firman, tetapi rasa syukur kita mesti harus dibandingkan dengan orang lain. Itu yang Tuhan enggak mau. Rasa syukur kita, kepuasan hati kita harus lahir karena Tuhan. Bukan karena melihat kanan kirinya lebih sorot, lebih menderita, lebih jelek. Bukan seperti itu. Yang Tuhan mau balance, hidup seimbang, hidup sesuai firman. Jangan yang katanya dunia. Nah, terus lanjut, apa sih arti sombong itu? Nah, arti sombong itu adalah over PD. PD itu apa? Persekutuan doa. PD itu adalah percaya diri yang over. Over itu apa? Berlebihan ya. Nah, yang tidak mengakui Tuhan dalam setiap pencapaian hidupnya. Jadi orang sombong itu PD-nya, percaya dirinya over. Dan hatinya tidak mengakui Tuhan dalam setiap pencapaian. Artinya apa? Aku iso kok. Ngene iku kerja iku ngene iku aku iso. Aku pinter. Aku berpendidikan. Aku ganteng, aku cantik guys. Kalau mulai dari aku, ik, nah, kalau tidak mengakui Tuhan, mulai namanya sombong. Jadi Bapak Ibu jangan tertipu, kadang kan orang membuat definisi, membuat arti orang sombong itu, oh orangnya kalau ganteng atau cantik itu orang sombong. Betul? Ya, belum tentu karena sombong itu di dalam. Ya, jangan merasa kalau ada orang lewat ya perhiasannya satu toko itu ya dipasang itu ya kanan kiri. Terus habis itu jalan bunyinya kerinci ya. Apa itu orang sombong? Belum tentu ya. Sombong itu di dalam hati ya. Jadi jangan gampang-gampang oh itu sombong. Belum tentu karena itu di dalam hati. Dan orang itu biasanya kroso kalau mulai sombong, hatinya mulai aku loh. Kok iso kayak gini yo? Pinter aku. Saya tuh dulu pernah punya teman SMP ya Bapak Ibu. Dia itu memang seorang cowok ya. Dia itu digila-gilai cewek ya. Gila gitu ya. Dia itu pernah ngaca di sebuah sepeda motor karena parkiran. Terus dia tuh bilang, aduh terima kasih Tuhan aku ganteng. Dan dalam hati saya, wis wong iki ya seperti itulah. Ya, jadi terus ini lihat, setelah dari hatinya tidak mengakui, punya gejala. Gejalanya apa? Haus pujian manusia. Nah kalau namanya orang haus, tidak mendapat pujian, apa yang terjadi? Apa geganasus? Gelisah kalau merana, hatinya gelisah. Aku wes maksimal, wes pakai gini kok gak dipuji orang. Nah itu mulai gejala sombong. Moro-moro sensi. Sudah cantik gak dipuji cantik. Kamu gak lihat aku cantik hari ini. Itu hati-hati kalau mulai haus pujian, lalu hatinya gelisah, galau dan merana karena tidak dipuji, itu artinya sedang mengalami gejala sombong. Ngerti Bapak Ibu? Pernahkah Anda merasa seperti ini?
Puji Tuhan, 100 sudah pengakuan dosa. Kalau sudah ngerti sudah, kita doa berkat. Ya, lah sebagai manusia akan timbul pertanyaan begini, Bu, lah terus ya apa Bu? Mosok gak boleh pinter, masa gak boleh soge, gak boleh skincarean supaya cantik, supaya kan? Boleh, sekali lagi, definisi kesombongan itu kalau kita tidak mengakui Tuhan. Tapi kalau hati kita selalu berharap kepada Tuhan, hati kita sadar, hati kita mengakui Tuhan di dalam setiap aspek pencapaian kita, maka itu yang namanya rendah hati. Meskipun ganteng, meskipun pinter, meskipun soge, kalau hati kita mengakui semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kita ini rendah hati, enggak sombong. Ngerti Bapak Ibu? Ya, ini bukan berarti wes kayak gitu, gak usah merawat diri, wes gak usah mandi 7 hari. Ojo ya Bapak Ibu. Ambune ya. Semuanya, segala fasilitas, segala yang kita alami kebaikan, kemurahan Tuhan harus kita kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kalau Anda dipuji, ketika Anda tidak mencari dan tidak mengharapkan ada orang yang memuji, Pak hidupmu kok enak ya Pak, rumah tanggamu bahagia. Apa yang harus Anda katakan? Puji Tuhan, terima kasih, itu berkat Tuhan. Ya ngerti ya Bapak Ibu, gampang kok ini. Nah tapi ada Bapak Ibu, namanya di dunia ini macam-macam orang-orang itu, macam-macam hatinya. Dan kita baca next, ada orang yang over pede, dia sok kuasa sampai lupa diri. Nah ini Pilatus. Pilatus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia ngomong, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Karena waktu itu mereka bicara 4 mata. Pilatus ini ngomong banyak pertanyaan, kau ke anak Allah, kau ke begini-begini bla bla bla. Tuhan itu diem ya. Terus akhirnya dia bilang, engkau enggak mau bicara dengan aku. Terus dia mulai pakai kuasanya. Aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau. Betul? Betul Bapak Ibu kata Pilatus? Aku punya kuasa loh membebaskan engkau Yesus dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau. Betul apa betul? Betul enggak kata Pilatus ini? Aku punya kuasa loh Tuhan Yesus. Kalau kamu ngomong sama aku, kasih aku cuan, nanti kamu tak bebaskan. Tapi kalau kamu enggak mau, tak salib kamu. Betul? Dia ngomong sama Tuhan Yesus kayak gitu. Betul gak Pilatus ini ngomongnya? Gimana Bapak Ibu? Terus jawab Tuhan Yesus, kira-kira gimana? Jawab Tuhan Yesus kira-kira gimana? Kepada Pilatus yang sok ini. Gimana jawabnya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari Bapakku. Jadi dengan bahasa sehari-hari, ini saya bahasakan ya, percakapan mereka. Pilatus bilang, enggak mau ngomong sama, enggak mau ngasih uang. Aku bisa loh nyalibkan kamu. Terus Tuhan jawab, berkuasa nih sok kuasa lu kamu tidak punya kuasa apa-apa. Kalau kuasa itu tidak diberikan Bapakku. Pilatus mulai sombong, Pilatus mulai over pede, dia mulai pakai kuasanya untuk kepentingannya dapat uang. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus bilang, berkuasa nih pakai sok kuasa kamu ya. Nanti kamu
sok sombong, sok songong, diselentik bapakku. Kamu bisa kentir muter-muter, jadi kere tidur pinggir kali pakai kerdus. Ini kalau Tuhan Yesus pakai bahasa kita ya, bahasa. Sok kuasa, gaya, kakian gaya. Selentik bapakku muter-muter malamu. Belum tahu. Kau kere. Tapi tidur pinggir kali kamu. Ngegenter. Ya. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Jangan seperti Pilatus. Jangan juga seperti orang Israel. Ketika Bapa bilang, kalau kamu nanti masuk tanah Kanaan, kalau kamu nanti punya rumah, kamu punya kebun anggur, kebun ara, semua yang baik menimpa, semua yang baik, kamu beruntung, kamu berhasil dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pendidikanmu. Ayat 17, Ulangan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang itu. Nah ini Bapak Ibu, jangan sampai, ini diingatkan, jangan sampai kau berkata dalam hatimu, loh, orang sudah tahu belum? Belum, masih di dalam hati, nggak ada yang tahu, belum ngomong. Tapi Tuhan bilang, jangan sampai hatimu berkata, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Itu sudah kena pelanggaran Bapak. Belum ngomong, kepala sudah gede belum? Belum. Kepalanya belum sempat hidrofalus. Tapi Tuhan bilang, janganlah. Tapi kau harus ingat kepada Tuhan Allah. Sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan. Terus kekayaan. Tambah lagi. Apa lagi? Kesempatan. Memberi kita kesehatan. Memberi kita apa? Keberuntungan. Memberikan kita apa? Hikmat. Untuk kita memperoleh kekayaan. Menikmati berkat Tuhan. Semua yang kita terima hari ini kita ada. Semua karena berkat Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Kalau mulai sombong, ingat. Aja sombong-sombong. Nanti disentil. Bapak di surga jadi apa? Jadi kere. Tidur pinggir kali. Terus kentir ya. Ingat itu kalau hatinya mulai sombong, kepala mulai jedut-jedut mau besar ya. Ingat, jangan sombong. Semua itu berkat Tuhan. Oke? Terus juga semuanya. Besar kecil, laki-laki, wanita, anak-anak, semuanya. Baik suami istri juga tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan pasangan. Next ayatnya. Ya, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini sebenarnya Efesus 5 ini satu pasal itu adalah untuk suami istri. Jadi jangan di dalam hati. Kadang kan istri itu kalau gemes sama suaminya, ngono kok gak iso. Nah, itu bentuk sering ya Pak ya, jadi korban ya. Ya, jangan sampai hati kita sampai ya kayak gitu. Ngono gak iso, aku iso, mosok gak iso. Nah itu enggak boleh. Ya,
Rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Artinya apa takut akan Kristus? Takutlah akan Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup merendahkan yang loh, halo Bapak Ibu. Tuhan itu sanggup merendahkan yang Felix, Tuhan itu sanggup merendahkan yang tinggi, juga meninggikan yang itu ya. Karena Tuhan itu sanggup, jadi hidup dalam takut akan Tuhan itu nek mulai sombong, bilang sama dirinya, ojo gaya-gaya. Nanti selentik sungguhan. Tidur pinggir kali, kentir ya. Jadi jangan gaya-gaya. Juga selanjutnya juga kepada anak-anak. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Betul? Enggak, wong kita bahagia panjang umur itu loh, karena apa? Nyanyi panjang umurnya. Apa mendadak panjang umur? Enggak. Oh jangan lupa tiup lilin, biar apa? Biar bahagia kata. Tiup lilin. Aku berharap, aku berdoa supaya aku bahagia. Apakah bisa mendadak bahagia karena tiup lilin? Mari kita tiup lilin sama-sama. Ya, kebahagiaan dan panjang umur datang karena menghormati orang tua. Jadi anak-anak, sekarang kalian diberkati Tuhan, kalian hidup dalam keberuntungan, punya pekerjaan, kesehatan. Ingat, jangan sampai hatimu jadi sombong. Alah, orang tua itu kolot. Orang tua itu kuno. Orang tua itu cerewet. Dosanya orang tua banyak. Ya hati-hati, kalian punya hati yang seperti itu. Ingat, Tuhan itu berkuasa merendahkan dan meninggikan, itu seperti membalikkan tangan. Ya, hidup dalam penghormatan kepada orang tua, hidup dalam takut akan Tuhan, maka janji Tuhan apa? Mau berbahagia dan panjang umur. Amin. Amin anak-anak muda. Ya. Terus selanjutnya, kesombongan adalah dosa pertama dengan kadar bahaya yang sangat tinggi. Tadi kita baca bahwa kesombongan itu dosa yang pertama. Lah kenapa dosa ini jadi yang pertama dengan kadar bahayanya itu sangat tinggi? Kenapa? Karena kalau kita ingat, Hawa itu berdosa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, itu ditipu siapa? Ditipu siapa Bapak Ibu? Ditipu siapa Bapak Ibu? Bapak-bapak, siapa yang menipu Hawa? Adam. Ibu-ibu, siapa yang menipu Hawa? Drakor. Jadi kan ular itu kan selalu ngomong, ya Hawa itu loh, buah itu enak. Buah itu, kalau kamu makan buah itu kamu jadi seperti Allah, ya kan? Dia dikompori supaya ayo masuk cuma Tuhan tok satu. Ayo kamu juga bisa jadi Tuhan. Makan nanti kamu jadi kayak Tuhan. Nah, Hawanya terkompor ya. Karena terangsang hatinya. Akhirnya diambil, dimakan. Jadi Hawa ditipu
ular, siul itu. Nah, tapi kalau iblis, siapa yang nipu iblis? Coba baca Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Next. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Next. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang. Next. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Balik ke 14. Nah ini, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi dia pengen sejajar dengan Tuhan. Ini perkataan Lucifer, malaikat Tuhan. Kalau Hawa ditipu iblis, ya iblis ular, Hawa ditipu iblis. Lah waktu itu Lucifer ini ditipu siapa? Bapak-bapak, Lucifer ditipu siapa? Hatinya katanya. Ibu-ibu, Lucifer ditipu siapa? Dia ngomong gini nih dengan kesadaran, terus ditipu siapa? Adakah yang mempengaruhi? Ayo jadi kayak Tuhan, enak. Cocokmu sejajar. Sama rasa sama rata. Siapa yang nipu Lucifer? Yang menghasut Lucifer? Siapa? Gak ada. Gak ada. Jadi dari dirinya sendiri. Aku hendak, aku mau menyamai yang maha tinggi. Aku mau duduk setara sederajat dengan yang maha tinggi, dengan Tuhan. Itu dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, kesombongan ini gak ada asalnya. Gak ada bapaknya, gak ada ibunya. Ya, jadi ada dari diri sendiri. Ini membuktikan bahwa kesombongan itu bawaan, Bapak Ibu. Aplikasi bawaan. Yang IT ngerti ya aplikasi bawaan. Jadi gak ada seperti Lucifer. Tapi lihat, ketika dia mulai sombong, aku hendak. Akhirnya ayat 15 berkata apa? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi istilahnya itu sudah yang paling jedok, paling bawah. Yang tadi hatinya pengen naik lebih. Malah yang terjadi apa? Malah ambles, malah melorot. Sama lengsernya gak karu-karuan, tambah jeru, tambah dalam. Ya Bapak Ibu, jadi hati-hati dengan kesombongan. Sekali lagi, karena kesombongan itu ada di dalam daging kita. Karena itu, kalau kita sadar kita punya gejala, cepat datang sama Tuhan. Dalam pujian, dalam penyembahan, next no. Ya. Karena itu tidak bisa hilang Bapak Ibu. Sombong itu tidak bisa hilang. Tapi yang bisa adalah, sombongan tidak bisa hilang. Dan yang bisa itu dipudarkan. Mulai dipudarkan dengan cara apa? Dengan praise and worship, dengan pengakuan. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, ketika memuji Tuhan, itu bukan seperti kita kayak doa makan ya Bapak. Terima kasih Tuhan aku mau makan, haleluya, amin. Apakah sombongnya bisa hilang?
Sulit Bapak Ibu, sombongnya itu sudah ngoyot. Kalau kita cuma doa laporan 3 menit, ya nggak bisa Bapak Ibu, maaf. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus dengan present worship dan pengakuan yang seperti Pak Andrew katakan bahwa kita harus menyembah Tuhan. Kita harus ketemu dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu akan menghasilkan kepuasan hati dan rasa cukup. Sehingga kita ini mawas diri, kita sadar. Terus kita disadarkan, iya ya kalau aku bisa ada sampai saat ini. Kalau aku bisa melakukan ini, itu rumah tangga berbahagia, anak-anak diberkati, sehat, dalam keberuntungan, dalam penyertaan Tuhan, tahun demi tahun, dalam setiap masalah, dalam setiap tantangan Tuhan itu selalu buka jalan. Itu tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu, itu bukan hasil kita brainwash, tidak bisa. Itu hasil ketemu sama Tuhan. Hati kita puas, maka ada rasa syukur, rasa cukup. Nah nanti rasa syukur kita akan mematikan yang namanya iri hati. Kita akan cukup. Aku cukup punya istri 1, aku cukup punya suami 1. Enggak kepengen yang lain. Kayak kepengen tambah ya Bapak-bapak. Ya, cukup. Ya, rasa syukur kita akan mematikan iri hati kita. Dan kemudian rasa syukur kita membuat kita fokus kepada Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi namanya ibadah, namanya penyembahan, pujian. Itu banyak manfaatnya. Kalau kita mulai mengalami gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, itu tandanya hati kita sudah jauh sama Tuhan. Aku kok mulai iri, aku kok mulai sombong. Nah itu artinya kita mulai jauh dari Tuhan. Sehingga apa? Sombongnya beger-beger. Ya, gak ada rasa syukur. Gak ada rasa syukur, gak ada kepuasan hati. Fokus sekarang sudah enggak lagi Tuhan. Fokus pokoknya kerja, punya rumah, punya deposito, jegal sana, jegal sini. Nah, itu mulai hati yang enggak fokus sama Tuhan. Ya. Nah, ingat ya Bapak Ibu, sombongan itu laten tidak bisa hilang. Saya punya contoh Bapak Ibu. Di Daniel 4 kalau Bapak Ibu baca, ini adalah raja yang namanya Nebukadnezar. Dia raja besar, dia berkuasa, dia juga sombong. Kalau Bapak Ibu baca Daniel 3, dia bikin patung gede. Kira-kira gambarnya apa Bapak Ibu? Ya betul. Namanya raja berkuasa, sombong, pasti dia bikin patung itu gambarnya. Kalau gambar istrinya berarti apa? Raja-raja takut istri. Ini gambar dirinya. Dia kalau bikin patung itu gede, ya supaya dilihat semua orang. Nah, Daniel 4 pada suatu ketika karena kesombongannya Tuhan itu mengingatkan dia dalam mimpi. Dia mimpi ada pohon yang besar, tingginya itu hampir ke langit, dan pohon yang besar ini ada banyak daun-daunnya hijau, buah-buahnya seger, terus ada banyak burung, ada banyak binatang itu berlindung di bawah pohon itu. Pohon ini dikagumi oleh semua orang. Pohon besar tinggi, wis bagus, kuat, pucuknya sampai ke langit. Dan itu adalah dia. Tapi tiba-tiba di tengah dia mengagumi pohon yang besar itu, tiba-tiba dia terdengar suara. Saya baca ya. Daniel 4
Tiba-tiba dia mendengar suara malaikat turun dari surga berseru dengan nyaring, tebanglah pohonnya, potong semua dahannya, gugurkan daunnya, hamburkan buah-buahnya, usir binatang-binatangnya, tapi biarkan tunggulnya tinggal dalam tanah, terikat dengan rantai besi dan tembaga. Tinggalkan di padang rumput, biar dibasahi embun selama 7 tahun bersama binatang-binatang. Jadi ketika dia mendengar suara itu, ketika dalam mimpinya dia dengar suara itu, dia itu waktu bangun dia sangat ketakutan. Kamu, oh ya ini. Dia sangat ketakutan dan dia undang semua yang bisa mengartikan mimpinya. Apa arti mimpiku ini? Kenapa ketika aku bangun hatiku berdebar-debar, aku ketakutan. Dan dari semua ahli-ahli sihirnya, mereka semua tidak bisa. Aduh, mimpi apa sih Pak? Oh, mimpi apa sih raja? Raja kok aneh-aneh, apa tadi malam itu mabuk-mabukan lagi. Makanya tahu jok mabuk-mabukan, mimpi aneh-aneh le. Terus sampai satu dia berkata, pokoknya mimpiku ini ada artinya. Artikan, sembuh. Siapa yang bisa? Akhirnya Daniel lah yang bisa mengartikan mimpinya. Dia berkata apa? Nebukadnezar, raja yang mulia, biarlah itu terjadi kepada musuh-musuhmu. Karena ini sungguh mengerikan. Kenapa? Karena pohon yang besar, yang tinggi, dan yang sampai ke ujung bumi itu Anda, raja yang mulia. Tapi kalau Anda terus hidup dalam kesombongan, tidak mengakui Tuhan, maka yang terjadi adalah Anda akan diusir dari masyarakat manusia, Anda akan hidup di tengah-tengah binatang, makan rumput kayak sapi, terus apa lagi? Kena embun ya, tidur di tanah kena embun, berapa? 7 hari? 7 bulan? 7 minggu? Berapa? 7 tahun. Hilang akal sehatnya. Dia kayak binatang. Makan rumput, tidur di tanah, kena embun. Kukunya panjang gak elang. Bayangkan. Ini kalau misalnya Nebukadnezar ini gak diartikan sama Daniel, dia masih hidup kayak gitu. Ini pasti gak lama terjadi, pasti. Atau 1 bulan atau 2 bulan ini pasti. Tapi begitu dia mimpi, terus dia dengar artinya, dia akhirnya gimana? Dia takut ya kan, amit-amit, 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 ojo sampai sombong, ojo sampai terjadi, ojo sampai. Terus Daniel kan berkata, ayat 27, jadi Tuanku, aku beri nasihat, supaya itu tidak terjadi, lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Jadi bahasa sederhananya, raja, ojo supaya kamu enggak terkena itu malapetaka itu, hidup bertobat toh. Jangan sombong, jangan bengis, jangan sakarepe dhewe. Hatimu itu bawa kepada Tuhan. Maksudnya itu intinya mau ke situ, tapi kan Nebukadnezar ini Raja Babel ya. Jadi intinya itu kalau raja itu bertobat melakukan keadilan, maka itu tidak terjadi. Nah, mungkin karena dia dalam ketakutan ya. Oh iya ya, mungkin dalam ketakutannya hari-hari
1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia melakukan kebaikan. Dia amal, dia kasih sembako, dia lakukan semualah kebaikan. Dia lakukan keadilan. Akhirnya namanya orang ya, sekali lagi, sekuat-kuatnya kita, menekan kita tidak sombong dengan kekuatan kita. Itu seperti apa? Seperti kita tekan bola ke dalam air, yang terjadi malah mantul. Itu yang terjadi pada Nebukadnezar. Dengan kekuatannya dalam ketakutan supaya aku tidak terjadi kayak mimpiku 7 tahun aku kayak binatang. Lakukan kebaikan. Tapi dengan ketakutan. Aku harus lakukan yang baik, lakukan yang baik. Tapi kuat berapa lama? 3 bulan. Seperti kita tekan bola dalam air 3 bulan, yang terjadi malah tambah ketat. Dan apa buktinya? Ayat ke-29, setelah lewat 12 bulan. Setelah lewat 12 bulan itu berapa? Setahun ketika ia sedang jalan-jalan di atas istana raja di Babel. Next. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Next. Nah, raja belum habis bicara ketika suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Next. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan rumahmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan rumput jadi makananmu seperti sapi. Demikian akan berlaku atasmu sampai 7 tahun berlalu hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Lah kok delala 12 bulan, 1 tahun sejak dia bermimpi itu, dia itu lihat jalan-jalan, dia lihat patung yang besar, ternyata aku begitu hebat, begitu berkuasa. Dia lihat daerah kekuasaannya. Itu Babel yang indah. Itulah kekuasaanku. Karena kekuatanku, karena kehebatanku. Belum mari ngomong tiba-tiba ada suara. Lah kok kepek yo hari itu ketika dia mulai sombong. Hari itu mulai dicatat. Kamu sudah tak peringati kok malah sekarang tambah dadi. Mulai sekarang terjadi apa yang sudah aku katakan. Hari itu dia kehilangan kewarasannya. Dia kehilangan akal budinya. Lah kok pas yo ndelala yo. Kok pas sombong itu pas dicatat gitu loh. Ya, kok ya pas hari itu, mungkin dia itu sudah istilahnya tadi kan saya bilang, dia sudah berusaha enggak sombong. Tapi begitu sombong dikit, ternyata enggak apa-apa kok. Ketika mulai sombong lagi, enggak apa-apa kok, ternyata aman-aman kok. Berarti itu mungkin kembang tidur. Ketika mulai sombong, hari itu dihitung 1 tahun sejak mimpi itu, lah kok kepek. Tiba-tiba dengar suara, hari ini kekuasaanmu akan dicabut daripadamu. Delala kok iya pas. Kepek gitu loh. Akhirnya apa? Yes, dia hilang warasnya. Dia tidak jadi manusia. Dia hidup di tengah-tengah binatang. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan anggap sombong itu biasa. Ya, jangan anggap karena enggak ketahuan orang gitu. Karena tadi Tuhan berkali-kali kita baca di dalam hati. Orang enggak ngerti, tapi kita sadar dan Tuhan tahu.
Kalau kita mulai diingatkan, cepat balik sama Tuhan. Ya, cepat balik, cepat bertobat. Terus ketemu, terus dalam hari lepas hari, terus dekat sama Tuhan. Karena ingat, akibat kesombongan, next. Akibat kesombongan adalah penurunan derajat. Ya, penurunan derajat. Kalau Lucifer itu dulu adalah malaikat terang, karena sombong dia dilengsarkan jadi setan buri. Nah kalau manusia sombong jadi apa? Ini sudah terjadi sama Nebukadnezar. Ini bukan mitos, ini bukan cerita legenda, bukan. Apa yang firman Tuhan Alkitab katakan itu benar, kejadian nyata. Ya, jadi jangan anggap enteng sombong. Ya, cepat bertobat, cepat datang sama Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu sayang sama kita. Ya. Hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jaga iman kita. Jaga pengharapan kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Amin. Saya panggil musik. Bapak Ibu mengerti? Jelas? Jelas Bapak Ibu, Bapak-bapak? Jelas ngerti Bu-ibu? Ngerti? Ya. Jangan sombong. Jangan belagu. Ingat kalau mulai sombong, ingat apa? Hati-hati nanti disentil. Apa? Jadi apa? Jadi batu. Jadi tidur pinggir kali. Ya. Mari hidup terus rendah hati di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Hari ini, momen ini, kita mau datang kepada Tuhan. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan ancaman, bukan di dalam tekanan. Tetapi dengan kesadaran, dengan pengakuan kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Sebagaimana aku ada hari ini, itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahku. Bukan karena kehebatanku. Tuhan, aku naikkan ucapan syukur dari hati yang terdalam. Berterima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku
kerendahan hati kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Dari kaum wanita, sama-sama katakan terima kasih Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima terimalah korban ucapan syukur kami Bapa, karena berkat kemurahan-Mu yang besar kami ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. selamanya. Terima kasih Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kalau selama ini kita sombong, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, jujur, terbuka. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang setia. Dia akan mengampuni kita. Roh Kudus jamah setiap hati kami.
hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau hidup lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan dengan kuat kami, bukan dengan hebat kami. Bukan diri kami. Jamah setiap hati, bahkan kami Tuhan. Biar kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah manis Kau dengar, biar menyenangkan hati-Mu Bapa. Merasakan Tuhan, kasih-Mu menjamah setiap kami, menyembuhkan setiap kami, melepaskan kami dari segala belenggu ikatan dosa, membaharui kami, menjadikan kami ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
lagi katakan. Haleluya. Biarlah itu pengakuan dari hati kami yang terdalam, bukan hanya sekedar perkataan, itu keluar dari hati kita. Kalau kita, saudara dan saya ada sampai saat ini, semua itu bukan karena kuat dan gagah, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, bukan karena kita bisa, tapi semua itu karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan, karena anugerah-Nya Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada satu yang perlu disombongkan. Haleluya Yesus. Saya undang untuk para diaken maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu luar biasa. Firman-Mu kembali mengingatkan kami supaya kami boleh sadar Tuhan. Kami berubah, kami bertobat Tuhan. Kami tidak lagi meninggikan hati kami. Kami tidak lagi sombong Tuhan dengan segala keberadaan kami Tuhan. Biar kami boleh sadar semua itu bukan karena kuat gagah kemampuan kami, tapi semua itu karena kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau mengasihi kami sehingga Engkau menegur kami. Engkau mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami hamba-Mu yang akan melayani. Kami semua jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus. Untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu, makan menyatu dengan Engkau Tuhan. Kau layakkan kami, Kau mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Kau mengampuni kami Tuhan, baik itu yang kami sengaja maupun tidak. Baik itu yang ada di dalam pikiran kami, baik itu yang ada di dalam pandangan kami, baik itu yang ada di pendengaran kami, baik itu yang ada di dalam perkataan kami, sikap laku kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kuduskan kami. Tahirkan kami. Untuk kembali kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan hosti, itu ada ayatnya, bisa dibuka, bisa difoto untuk kita ingat Tuhan bicara apa kepada kita.
Siapa yang belum mendapatkan hosti dan anggur supaya bisa dilayani, bisa angkat tangan. Kalau saudara mungkin tulisannya kecil, tidak bisa baca, catat ayatnya aja, nanti dibaca di rumah. Saudara bisa siapkan. Saudara sudah siap? Angkat hosti di atas kepala. Kirapata kaya rama shikata kaya rabata kaya rabalabata kaya. Kirapata kaya rama shikata kaya rabalabata kaya nama shikarabaya rabala. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu, buat kasih-Mu yang begitu besar. Yang Kau limpahkan, yang Kau berikan, yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu adalah makanan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku dengar firman Tuhan berbicara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi saudara dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita. Kirapata kaya ramasikata kaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, darah-Mu adalah minuman yang sejati di dalam hidup kami. Saudaraku, dengar firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Minum dalam nama Tuhan Yesus. Ambil waktu sekali lagi. Mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur sekali lagi. Ucapkan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Dia tidak rela mati di atas kayu salib, maka saudara dan saya yang menjadi binasa. Kirapata kaya rabasikata kaya rabaraba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Karena Engkau Tuhan rela mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kami umat manusia. Sehingga kami tidak binasa, tapi kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat pengorbananmu, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya rabata kaya rabashikata kaya raba ya rabata kaya raba. Ya rabata kaya rabashikata kaya raba ya rabata kaya rabashikara ya raba ya raba. Ya rabata kaya raba ya rabashikara ya raba ya. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu ada menyatu di dalam hidup kami. Kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan Engkau perbarui terus hidup kami di dalam Engkau. DNA Kristus itu mengalir ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami disehatkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Dan di dalam Engkau ada pengharapan, ada kehidupan. Dan oleh darah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami sudah ditebus, kami dimerdekakan, kami diampuni, kami diselamatkan. Dan semua kutuk Tuhan sudah hancurkan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh hidup memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau ada di dalam kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan. Glory, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory, glory, glory. Bapa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih malaikat. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih di dalam kami memuji, menyembah Engkau, bermazmur, meninggikan Engkau Allah yang hidup. Engkau bertata di atas pujian kami. Kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami memberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan firman yang kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus, firman itu menjadi jawaban kepada setiap kami.
Firman-Mu itu Tuhan menguatkan kami, menasehati kami, mendidik kami, mengajari kami untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, Roh Kudus itu terus yang mengingatkan kami, mengingatkan dan memampukan kami untuk kami melangkah terus di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini. Baik diaken Tuhan, baik Tuhan musik WL, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik yang sudah melayani penerima tamu, baik juga Tuhan tim multimedia, kami semua yang hadir pada pagi hari ini, tidak ada satu pun yang terlewati. Engkau menjamah dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami akan menabur anak-anak-Mu Tuhan, kami mau memberi yang terbaik Tuhan, bukan sisa Tuhan. Tapi itu yang terbaik kami berikan kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati taburan yang kami berikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan hamba-Mu mengangkat Tuhan, ini amplop Tuhan perpuluhan. Anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan Tuhan, Tuhan hak-Mu Tuhan. Perpuluhan ini milik-Mu Tuhan. Kami mengembalikannya dengan jujur Tuhan, dengan sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena takut terintimidasi Tuhan, tapi kami mau memberikan, mengembalikan hak-Mu Tuhan dengan sukacita, dengan tulus Tuhan. Dan Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberkati, mengembalikan perpuluhan ini Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkannya satu persatu Tuhan. Ada banyak nama-nama di dalam amplop ini Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang tahu. Dan Engkau Tuhan memberkati kami semuanya. Baik dalam pekerjaan kami Tuhan berkati. Di dalam studi kami diberkati Tuhan. Di dalam rumah tangga keluarga kami semua. Apapun yang kami butuhkan Engkau Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan. Seperti Tuhan sudah menolong kami sampai tiba di tempat ini dengan sejahtera. Begitu juga kami pulang sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan minggu depan untuk kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa terus Tuhan. Kami bawa rencana kami Tuhan di tanggal 3 sampai tanggal 5 April yang akan datang Tuhan. Untuk kami retreat di Amarta Hill Hotel Batu Tuhan. Semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Untuk acaranya, untuk Tuhan ibadah raya Paskahnya Tuhan. Baik Tuhan untuk kendaraan, baik untuk dari pihak hotelnya Tuhan. Dari kami semuanya Tuhan. Tuhan Engkau Tuhan menolong, Engkau campur tangan, Engkau yang pimpin, Engkau memberikan semua yang terbaik Tuhan. Untuk kami kebersamaan kembali. Kami menikmati berkat Tuhan. Kami menikmati indahnya ciptaan-Mu Tuhan. Kami kembali bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau membuatkan semuanya Tuhan menjadi baik dan indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya. Dan apapun yang Kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya dan menerima katakan, silakan duduk.